Hi, this is the story of tahun 1992 hingga 1999 bisa jadi salah satu periode tahun yang mencekam di Kolombia karena ada seorang pria yang bernama Luis Alfredo Garavito Cubillos menghantui orang tua dan anak-anak di Kolombia karena aksi kejamnya. Luis Alfredo Garavito Cubillos lahir di Genova, Quindío, Kolombia pada 25 Januari 1957. Ayahnya bernama Manuel Garavito dan ibunya Rosa Cubillos. Ia terlahir dari keluarga yang tidak harmonis dengan status sebagai sulung 6 adik, yaitu 3 adik laki-laki dan 3 adik perempuan. Luis Garavito sering diperlakukan semena-mena baik secara fisik maupun seksual sejak kecil. Luis hanya bersekolah beberapa tahun saja. Di sekolah pun Luis mengalami pembulian hingga akhirnya dia drop out pada tahun 1968 saat usianya 10 tahunan. Luis dasarnya adalah anak yang lembut dan introvert. Anak-anak dalam keluarga ini mengalami masa-masa yang suram tanpa terkecuali akibat dari ayah mereka yang alkoholik dan suka menyiksa. Bahkan siksaan datang tak hanya dari ayahnya, dan juga dari tetangganya. Jadi pada dasarnya kekerasan telah menyelimuti kehidupan Luis pribadi dan semua anak-anak dari Manuel Garavito. Sementara ibunya diperkirakan adalah seorang wanita tunasusila yang juga korban kekejaman ayahnya. Pemandangan penyiksaan ibu oleh ayahnya Luis itu adalah hal yang biasa. Bahkan ketika ibunya sedang hamil, Luis pernah diikat di pohon lalu dipukuli dengan batang pohon atau dengan ranting ketika berusaha membela ibunya. Semua anak akan bersembunyi ke kamar untuk menghindari ayahnya Luis, yaitu Manuel, yang baru pulang dari kerja daripada kena marah dan kena pukul. Profesi ibunya ini pun mungkin atas anjuran atau suruhan suaminya sendiri. Ayah Luis bahkan memaksa Luis melihat ibunya saat sedang bekerja dan mengizinkan pelanggan ibunya itu untuk melecehkan Luis juga secara seksual. Setelah drop out, Luis kemudian membantu ayahnya bekerja. Luis dan ayahnya sering bertemu dengan teman-teman kerja ayahnya. Yang sayangnya, mereka adalah pemangsa yang kejam. Luis mengalami kekerasan seksual dari teman kerja ayahnya sendiri saat berusia 12 tahun. Luis juga disiksa dengan dibakar oleh lilin, dipukuli di area vital, dan kulitnya disileti. Atau setidaknya demikianlah pengakuan Luis saat dia tertangkap. Kekejaman dan penyiksaan menjadi hal yang biasa bagi Luis kecil. Karena geram dan dendam yang tidak bisa disalurkan, Luis kecil pernah melempari burung dengan batu, lalu membedahnya hingga mati. Luis makin tenggelam dalam kebingungan. Bahkan ia pernah meraba-raba dan menelanjangi saudaranya sendiri ketika mereka tertidur beberapa kali. Luis benar-benar kehilangan arah antara mana yang baik dan yang buruk. Luis kecil juga pernah diiming-imingi makanan hangat dan tempat menginap yang nyaman oleh seorang asing. Luis yang merindukan itu semua dengan polosnya menerima iming-iming atau tawaran orang asing itu. Orang tersebut ternyata menipunya dengan membawa Luis ke sebuah gedung kosong dan memperkaosnya. Karena sering mendapat perilaku yang menyiksa dirinya, Luis memutuskan untuk mencari perlindungan. Beberapa hari kemudian, ia direkrut oleh geng pemberontak. Luis berpikir dengan bergabung dengan geng pemberontak, ia akan mendapatkan perlindungan, bahkan kekuasaan, sehingga Luis tidak akan diintimidasi dan disiksa lagi. Geng Luis ini sering merampok rakyat Kolombia. Latar belakang hidup Luis yang menderita sejak kecil telah menorehkan luka yang dalam di hatinya. Di tahun 1971, saat Luis berusia 14 tahun, Luis dan keluarga pindah ke Trujillo Valley de Cauca. Perubahan iklim lingkungan tidak menghapus kenangan buruk Luis dari lingkungan sebelumnya. Luis kecil menjadi alkoholik dan semakin menyimpang. Hingga pada 1972, ibunda Luis mengusirnya karena percobaan memperkaos anak laki-laki berusia 5 tahun. Di tahun berikutnya, di sebuah stasiun kereta api, Luis juga mencoba memperkaos anak laki-laki berusia 6 tahun. Ayahnya juga kemudian mengusirnya, padahal dialah yang mencontohkannya dahulu. Sampai di sini mungkin ada sedikit rasa kasihan kita kepada Luis kecil. Namun lika-liku perjalanan hidupnya dimulai saat Luis berusia 16 tahun. Ketika Luis lari dari rumah, hidup terpisah dari ayahnya, walaupun kita tidak pernah tahu apakah Luis akan menjadi orang yang jauh lebih baik jika tetap tinggal dengan ayahnya yang abusif.
Louis kecil pergi dengan rasa sakit hati dan amarah yang membawanya ke dunia kejahatan. Ya, Louis pergi untuk mencari penghidupan. Ia harus berkeliling Kolombia. Ia mulai menjadi juru catat di toko sebelum akhirnya menjadi pedagang kaki lima yang menjual kartu doa dan patung religius lainnya. Louis terus bertualang di Kolombia. Namun dalam petualangannya itu ia memiliki masalah dalam hidupnya. Ia sulit untuk bersosialisasi, baik berbaur dalam dunia pekerjaan. Louis pernah dan beberapa kali menjalin hubungan percintaan dengan wanita. Ia berusaha berkencan, namun Louis merasa ia kurang bergairah jika sudah berurusan dengan intimate bersama perempuan. Kabarnya ia juga mempunyai pacar dan seorang anak. Louis sangat menyayangi anaknya. Teman-temannya memberikan kesaksian bahwa Louis orang yang baik, meskipun sebetulnya dia juga pemarah. Menginjak makin dewasa, kebiasaan alkoholik Louis makin meningkat seperti ayahnya, sambil terus berkelana dari kota ke kota untuk mencari pekerjaan. Ia mempunyai sifat yang pemarah yang membuatnya sering berkelahi dan selalu diusir dari lingkungan tempat tinggalnya. Karena putus asa, Louis pernah berusaha bunuh diri dan menghabiskan 5 tahun dalam perawatan psikiatris. Di tahun 1980, Louis pernah bekerja di sebuah supermarket. Selama jam istirahat 2 jam, Louis kembali ke kebiasaan buruknya. Ia mencari mangsa anak kecil. Malamnya di rumah, dia akan menulis nama-nama anak dalam notebook birunya. Di titik ini, Louis sebenarnya berada di persimpangan. Dia tahu bahwa kebiasaannya itu buruk, namun ia tidak dapat menahannya. Louis kadang memukuli dadanya dalam kondisi tak berbusana saat ia sendirian di kamar, sambil memohon pengampunan kepada Tuhan. Louis mulai mempelajari kebiasaan buruknya ini dari sudut pandang esoteris atau dari sudut pandang spiritual, mistis, dan kultus. Di tahun 1990, Louis menggunakan papan Ouija untuk berkomunikasi dengan setan, dan dalam komunikasinya itu, si setan akan meminta Louis untuk melayaninya dengan meminta Louis menghilangkan nyawa. Namun, Louis tidak dapat menahan rasa nyaman yang sakit ketika dia melakukan kebiasaan buruknya. Kemudian ia mulai membawa silet, pisau, lilin, dan pemantik api kemana-mana. Again, ini adalah trauma masa kecil yang ia terima dari para predator sebelumnya. Di tahun 1992, Kolombia sedang berada di tengah perang saudara selama beberapa dekade. Perang itu menyebabkan ribuan penduduk Kolombia menggelandang karena kehilangan tempat tinggal akibat dari peperangan itu. Banyak dari mereka yang kehilangan tempat tinggal adalah anak-anak karena orang tua mereka meninggal dalam perang atau memang sudah lama meninggal. Pada masa itu, banyak anak-anak tanpa keluarga berkeliaran di jalan. Dengan kondisi sangat kelaparan dan baju compang-camping, nyaris tidak ada yang memperdulikan kalau mereka tiba-tiba menghilang. Karena kondisi keamanan yang tidak kuat itulah, banyak yang tidak memperhatikan ketika anak-anak hilang. Tentu Louis Garavito yang mengetahui hal ini memanfaatkan segala kesempatan yang ada untuk berbuat keji dan seenak hati. Selama 7 tahun berikutnya, dia meneror orang-orang tersebut demi kepuasannya sendiri. Diperkirakan Louis mulai kebiasaan jahatnya sejak 4 Oktober 1992, di mana beberapa hari sebelumnya Louis diserang dan dirampok. Korban yang diincar Louis sekitar 6-12 tahun dengan latar belakang spesifik, yaitu anak yatim, miskin, atau gelandangan. Ia tahu anak-anak dan kondisi ini tidak akan ada yang mencari apabila hilang. Biasanya ia akan mendekati mereka di daerah pinggiran, tetapi kadang juga ia menemui mereka di jalanan ramai. Korban pertamanya bernama Juan Carlos, seorang anak laki-laki gelandangan. Juan Carlos diiming-imingi dan dibawa ke hutan, kemudian disiksa dan diperkaos. Lalu Juan Carlos dihujam dengan pisau dan Louis memutilasi. Setelah itu ia melarikan diri dalam kegelapan. Kebanyakan dari mereka diiming-imingi hadiah atau uang. Seperti di Javu, jebakan inilah yang pernah Louis rasakan ketika kecil dulu. Selain itu, Louis kadang juga menawari anak-anak itu pekerjaan. Untuk menumbuhkan kepercayaan dari calon korban, ia menyamar menjadi berbagai karakter, seperti pendeta, guru, peramal, orang tua, pengedar narkoba, bahkan petani.
profesi apapun yang bisa dengan mudah memerangkap anak-anak. Salah satu julukan yang diberikan oleh media kepada Luis adalah El Cura atau penyembuh. Jika ada terjemahan yang lebih baik, mohon dapat diinfo di komen ya. Antara tahun 1992 hingga 1999, Luis Garavito memangsa banyak sekali korban anak laki-laki sekitar 54 kota di seluruh Kolombia. Tanpa sedikit pun merasa takut akan ditangkap. Diperkirakan pembunuhan-pembunuhan tersebut ia lakukan sekitar Pereira, daerah asalnya. Bahkan ada kabar Luis sampai melakukan ini ke negara tetangganya yaitu Ekuador. Luis akan membujuk dan mengiming-imingi para korban, membawanya ke sebuah tempat yang sebetulnya dia ajak keliling untuk mencari lokasi eksekusi. Begitu calon korbannya kelelahan karena diajak berjalan jauh oleh Luis, maka ia akan mulai menyudutkan si korban, lalu mulai mengikat dan menyiksa para korban serta memperkaosnya. Luis juga suka menggigit para korban. Kadang, Garavito memotong kemaluan para korban dan memasukkannya ke mulut mereka. Mayat-mayat mereka biasanya ditemukan di kuburan dangkal. Tempat kejadian perkara biasanya dipenuhi dengan botol minuman keras dan pelumas untuk memudahkan hasrat seks menyimpangnya. Luis sebenarnya sudah dicurigai dan ditahan sejak 1996. Tanggal 9 Juni 1996, seorang anak laki-laki hilang di Boyacá dan tubuhnya ditemukan 5 hari kemudian. Sebelumnya, ibu anak tersebut memulai pencarian dan menemukan fakta bahwa anaknya terakhir terlihat berada di sebuah toko bersama seorang anak lainnya dan seorang pria dewasa. Luis mengaku memang memberikan anak-anak tersebut permen, tetapi kemudian tidak mengganggu mereka. Pengakuan ini cukup untuk membuatnya dilepas kembali dan ia kembali membunuh anak lainnya 4 hari kemudian. 5 tahun setelah Luis Garavito membunuh korban pertamanya, polisi baru menyadari akan banyaknya kasus anak-anak yang hilang. Kejahatan Luis mulai terkuak pada bulan November 1997. Saat ditemukannya 25 tubuh anak-anak tak dikenal di Pereira di sebuah kuburan massal yang kemudian mendorong polisi untuk melakukan penyelidikan atas kasus menghilangnya anak-anak tersebut. Pada bulan Februari 1998, 2 jenazah lainnya tanpa pakaian berbaring bersebelahan ditemukan di sebuah lereng bukit bersebelahan di luar kota Genoa di Kolombia. Beberapa meter kemudian ditemukan jasad lainnya bersama senjata yang digunakan Luis untuk menghabisinya. Ketiganya diikat di tangan dan lehernya digoreng. Luis yang mabuk tertidur di lokasi itu dan tanpa sengaja membakar tempat itu dengan rokoknya. Luis yang panik karena dia sendiri terbakar, ia cepat-cepat pergi dan tanpa sengaja meninggalkan kacamata dan sepatunya. Polisi juga menemukan catatan di sekitar lokasi tersebut dengan petunjuk alamat yang membawa polisi kepada alamat kekasih Luis Garavito. Pada saat itu, ia mengaku sudah 7 bulan tak bertemu Luis, tapi kemudian menyerahkan barang-barang milik Luis yang kemudian menjadi bukti antara lain foto-foto anak lelaki, catatan pembunuhan, dan daftar panjang nama korbannya. Berbekal petunjuk dari bukti-bukti di rumah pacar Luis, pencarian Luis dilakukan selama berhari-hari oleh polisi. Polisi menggeledah tempat tinggal Luis, serta daerah-daerah setempat di mana ia sering nongkrong juga dicek. Sayangnya, ternyata memburu Luis tidak semudah itu. Di tempat lain, pada tanggal 22 April 1999, polisi di kota tetangga menangkap seorang pria yang dicurigai sebagai pedofilia. Yang melaporkan adalah seorang gelandangan anak 16 tahun yang sedang duduk di sebuah gang dan melihat seorang anak laki-laki sedang diikuti dan akhirnya disapa oleh seorang pria yang lebih tua, yaitu Luis. Anak gelandangan itu pun berinisiatif untuk menyelamatkan si bocah itu. Ia kemudian bersetegang dengan Luis dan memberitahu pihak berwenang tanpa mengetahui bahwa orang di hadapannya adalah predator yang kejam. Polisi lalu menangkap Luis karena dicurigai hendak melakukan kejahatan. Penangkapan Luis ini kemudian menjadi petunjuk atas keberadaan Luis yang baru diketahui. Luis Garavito kala itu ditahan sementara karena masalah penyerangan yang dilaporkan oleh anak gelandangan itu. Karena kepolisian setempat belum menerima kabar dari polisi daerah lain. Mereka tidak tahu bahwa mereka baru saja memenjarakan sosok pembunuh berantai keji yang tengah buron. Luis ditangkap atas tuduhan percobaan pemerkosaan pada seorang anak laki-laki. Polisi berspekulasi bahwa ia sebenarnya sudah merencanakan pembunuhan setelah percobaan pemerkosaan itu. Saat ditangkap, Luis mengelak telah melakukan rencana penghilangan nyawa. Ia bersikeras tidak bersalah dan membantah tuduhan tersebut sambil menangis. Begitu dia diinterogasi oleh polisi nasional Kolombia,
Luis pecah di bawah tekanan, bak kran bocor, mengaku melecehkan 147 anak laki-laki dan menyatakan bahwa ia mengubur tubuh mereka di kuburan tak bertanda. Dia bahkan menggambarkan peta ke kuburan sebagai petunjuk untuk polisi. Setelah ditangkap, Luis mengaku mabuk saat menghilangkan nyawa para korban dan menyatakan bahwa tubuhnya dikuasai oleh sang penguasa. Setelah melakukan penyelidikan lebih lanjut, polisi akhirnya berhasil menemukan jasad seorang korban yang diduga telah dihabisi nyawanya oleh Luis. Terdapat jejak DNA pada korban yang diduga adalah DNA Luis. Ceritanya dikuatkan ketika polisi menemukan sepasang kacamata di salah satu TKP yang cocok dengan deskripsi Luis yang sangat spesifik. Kacamata tersebut khusus dibuat untuk kerusakan mata yang Luis alami. Seperti dicatat oleh koran El Tiempo, Luis mengungkap motif perbuatan kejam yang ia lakukan saat pemeriksaan oleh psikolog penjara. Jawabannya adalah, "Aku merasakan kepuasan, meskipun saat akhirnya pembunuhan itu terjadi, rasa bersalah mendatangiku." Kemarahan publik yang pertama justru tidak ditujukan kepada si penjaga Luis. Mereka meradang kepada polisi yang dianggap sangat lambat bekerja, sehingga korban yang berjatuhan begitu banyak. Keluarga Marin yang kehilangan anaknya sejak 2 tahun lalu dengan tegas menyatakan polisi tidak menaruh perhatian terhadap kasus hilangnya anak-anak ini karena korban datang dari keluarga yang miskin. Pada akhirnya, Luis Garavito mengakui perbuatannya telah menghabisi 140 anak di Kolombia dan dituntut atas 172 pembunuhan. Ia terbukti bersalah untuk 138 tuntutan. Dalam sidang, seorang hakim investigasi pernah bertanya, apakah Luis yang berada di balik pembunuhan 114 anak yang mayatnya ditemukan di 59 kota Kolombia mulai tahun 1994? Menjawab itu, Luis Garavito mengakui kejahatannya dan memohon untuk diampuni. Kemudian dia mengaku melakukan 26 pembunuhan lagi. Bahkan Luis dicurigai melakukan kejahatannya sampai ke Ekuador, negara tetangganya. Luis pernah mengatakan kepada hakim tentang masa kecilnya yang suram. Kepada hakim itu, Luis mengaku bahwa ia adalah anak tertua dari 7 bersaudara dan kerap dipukuli ayahnya. Luis juga mengatakan bahwa ia berulang kali diperkaos oleh 2 tetangganya. Luis bahkan menangis. "Saya meminta Anda untuk memaafkan saya atas semua yang telah saya lakukan dan semua yang akan saya akui. Ya, saya membunuh mereka dan banyak lainnya," kata Luis Garavito dalam kutipan dari rekaman video pengakuan yang disiarkan oleh siaran berita televisi Kolombia. Luis juga sempat menunjukkan kepada hakim dan psikolog tentang aksi pembunuhan yang dia hitung dan dia simpan di sebuah buku catatan usang. Menurut surat kabar terkemuka El Tiempo, di halaman-halaman yang sudah berkerut tergores jumlah sebanyak 140 baris, di mana 1 baris untuk setiap korban. Kemudian saat dipenjara mengakui melakukan sekitar 50 pembunuhan lainnya. Luis dipenjarakan atas tuduhan melakukan kekerasan hubungan seksual, pembakaran, dan penculikan. Meskipun vonis yang ia dapat adalah 1.853 tahun penjara, hukum Kolombia membatasi penjara maksimal sepanjang 40 tahun. Karena ia bekerja sama dengan polisi dan menunjukkan lokasi dari tubuh korbannya, hukumannya diperingan menjadi 22 tahun. Ia harusnya bebas pada tahun 2021. Tetapi hukum Kolombia juga menetapkan bahwa kejahatan terhadap anak-anak tidak layak diberikan keringanan. Luis dijatuhi hukuman maksimal yaitu 40 tahun. Ia diasingkan dari narapidana yang lain untuk menjaga keamanannya. Ia sangat paranoid dan takut orang lain berusaha meracuninya. Karena itu, ia hanya makan makanan dari orang yang ia percaya. Di penjara, Luis berusaha memperbaiki image-nya dengan memberitahu polisi di mana saja kuburan para korbannya agar ia mendapatkan keringanan hukuman. Berdasarkan peta yang dibuat oleh Luis Garavito selama di penjara, bisa mencapai 300 orang korban. Ia menunjukkan rasa bersalah dan ia juga banyak belajar hal-hal yang menarik minatnya. Bahkan berencana untuk masuk ke dalam kongres, menjadi pendeta, menikah dengan wanita, dan memulai sebuah keluarga. Bahkan lebih gilanya, dia menganjurkan untuk melakukan kekerasan dan pelecehan terhadap anak-anak jika dia berhasil keluar dari penjara. Atas kekejamannya, Luis Alfredo Garavito Cubillos dikenal sebagai La Bestia atau buas, atau Tribilin, atau Goofy, atau bodoh. Luis Garavito bukan satu-satunya pelaku pembunuhan sadis di Kolombia. Ada Pedro Lopez dan Daniel Camargo Barbosa, memiliki kemiripan modus kejahatan.
maka muncul perkiraan bahwa pada masa itu ada yang salah dengan kehidupan sosial di Kolombia yang diakibatkan kekacauan dan instabilitas politik atau era La Violencia. Pembunuhan terhadap kandidat presiden dari kalangan liberal menular dan memancing jatuhnya 220.000 korban semenjak sekitar tahun 1958. Tindak kekerasan dan penghilangan nyawa dianggap wajar dan jadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Keadaan ini terus berlanjut hingga tahun 2000-an yang mempersulit polisi Kolombia saat itu untuk bisa melakukan penyelidikan secara teliti. Pada November 2021, Luis Gravito mengajukan proposal pembebasan untuk dirinya. Tentu saja, warga Kolombia tidak setuju dan marah akan pengajuan itu, termasuk juga Presiden Ivan Duque. Mendapati laporan itu, Presiden Duque yang sedang menghadiri KTT COP26 di Glasgow ikut bereaksi. Dalam pernyataannya, Duque mengaku geram hingga menyebut Luis Gravito sebagai binatang. Saya sangat marah pada kemungkinan bahwa siapapun menyarankan bahwa binatang itu harus meninggalkan penjara. Pemerintah nasional tidak mensponsori atau mendukung itu, ujar Duque. Hal itu mulai diungkap oleh program televisi Los Informantes pada Minggu 31 Oktober 2021 waktu setempat. Saat itu Los Informantes membeberkan bahwa pada bulan Mei Lembaga Penjara Nasional telah meminta hakim untuk memberikan pembebasan sementara kepada Luis Gravito karena ia dianggap menunjukkan perilaku teladan selama di penjara. Syukurlah, Direktur Inpex saat itu Mariano Botero Coe mengumumkan bahwa Luis Gravito tidak akan dibebaskan dalam keadaan apapun. Luis Alfredo Gravito Cubillos akhirnya meninggal pada Kamis 12 Oktober 2023 pada usia 66 tahun. Luis Gravito telah meninggal di klinik Santo Tomas di Valledupar, tempat ia dirawat karena kanker. Pembebasan Luis Gravito dengan pembebasan bersyarat selalu ditentang keras oleh Kolombia yang hidup dalam ketakutan sebelum dia ditangkap, yang merupakan masa yang penuh kekerasan di negara tersebut. ¿Por qué? ¿Por qué? No, no, no quiero más. Semoga tak ada lagi kasus apapun menimpa siapapun, karena kehidupan yang aman dan nyaman serta damai adalah hak semua manusia dan makhluk di dunia ini.